Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. Banyak hal menarik yang bisa dilihat di kota tua Alexandria, Virginia. Menariknya, tur di kota yang berdiri pada tahun 1749 ini juga dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Berikut kita simak laporan Irfan Ihsan dari VOA. Sekarang kita ada di kota tua bernama Old Town Alexandria. Ini ada di negara bagian Virginia. Sebuah kota yang dibangun pada pertengahan 1700-an. Salah satu daya tarik dari kota tua yang penuh sejarah ini adalah daerah-daerah yang katanya berhantu. Wah. Makanya ada yang namanya ghost tour di sini. Nah, ini visitor centernya. Kita bisa masuk ke dalam kalau mau nanya-nanya mengenai apa yang menarik di kota tua ini. Tapi juga dikasih bocoran sini. Salah satunya ada Torpedo Factory Art Center. Dalam dulu yuk. Kita ambil petanya. Hi, how are you? We have a free trolley from right across the street. Free trolley, okay. Goes up and back to the metro Okay. to Washington. What is your most favorite Torpedo Factory? Art Center. And by the way, Harry, do you know how many people visit Old Town Alexandria? In a typical year, we welcome 3.5 million visitors to the city. Ini juga disediain jalanan untuk kita bisa jalan kaki, ditutup buat mobil. Kita bisa melihat penampilan musisi jalanan sambil jalan-jalan ke tepi sungai Potomac. Kita sekarang ini ada di sebuah taman tepat di pinggir sungai Potomac. Nah, sementara di taman ini seringkali ada instalasi seni dan biasanya ganti-ganti. Dia nih, ini torpedonya nih. Jadi memang tempat ini sebenarnya awalnya adalah pabrik torpedo zaman Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang udah nggak lagi ya, sekarang udah dijadiin art center, pusat seni. Dan di tempat ini ada lebih dari 160 seniman profesional yang memamerkan dan menjual karya-karyanya. Oke, sekarang kita lihat peta yang tadi dikasih Harry, apalagi yang menarik ya. Nih, White House, oke. Di antara rumah-rumah tua ini ada satu rumah yang unik karena merupakan salah satu rumah paling sempit yang ada di Amerika. Ini dia nih, White House. So it was built, carriages used to go through there, and then the owner in the building next door to it got annoyed because so many people would come by with their horses and make a lot of noise, so they built a house so people couldn't go through the alleyway. Oke, Irfan Ihsan, Ron Sakaria, sampai ketemu lagi di Jalan Yuk berikutnya ya. Beralih ke informasi lainnya, salah satu tantangan utama pemakaian kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisi daya yang masih kurang dan belum merata. Di Ghana ada solusi bagi pengendara motor listrik, yakni tersedianya fasilitas untuk menukarkan baterai motor listrik yang sudah lemah dan perlu diisi kembali. Berikut kita simak laporan Helmi Johannes dari VOA. Linda Martey menyukai sepeda motor sejak kecil dan mengatakan ia ingin menentang stereotip bahwa sepeda motor adalah untuk kaum pria. Tapi saat pertama mencoba mengendarai sepeda motor, ia hampir terluka, jadi ia berhenti. Like you can easily get your leg somewhere bent because of the exhaust pipe. When you are getting down and you get off from at that side of the exhaust pipe, yeah, you get yourself bent. Tahun 2019, Linda diperkenalkan dengan sepeda motor listrik dan ini menghidupkan kembali minat masa kecilnya. Sejak itu ia bekerja sebagai kurir yang memakai sepeda motor listrik di ibu kota Ghana, Accra. Menurut Linda, sepeda motor listrik lebih mudah dioperasikan dibanding sepeda motor bensin. Tapi tantangannya adalah memastikan motor tetap terisi daya. But with the kind of work we do, the deliveries and stuff, if you charge at home and you're out in town and you run out of battery, then you have to go back home and charge. No. Karena itu, Linda menukar baterai yang sudah lemah dengan baterai baru di stasiun-stasiun yang dikelola perusahaan baterai Ghana, Kova. Sepeda motor memainkan peran penting di Afrika untuk membawa orang dan barang, terutama di daerah dengan transportasi umum dan infrastruktur jalan yang terbatas.
Para pakar industri mengatakan sepeda motor listrik lebih murah untuk dioperasikan dan lebih sedikit polusinya dibanding sepeda motor konvensional. Tapi menurut Bank Dunia, sekitar 50% kawasan Afrika Sub-Sahara tidak memiliki listrik. Bahkan tempat-tempat yang punya listrik pun akan kesulitan meningkatkan jumlah kendaraan listrik, menurut pendiri KOFA, Eric Nygaard. They are struggling with this in the Western world. So when you plug, imagine everybody comes home at 5 o'clock and plugs their cars in. I mean, what it does, it creates an extreme electricity demand spike, which is quite intense. And so putting that pressure on the current grid systems across Africa would not work. Baterai KOFA menyimpan listrik dari panel surya dan jaringan listrik nasional. Dan pengguna bisa menukar baterai yang habis kapan saja di banyak lokasi di seluruh ibu kota tanpa harus membebani jaringan listrik nasional. KOFA telah beroperasi selama 2 tahun dan kini menukar sekitar 200 baterai setiap hari di Accra. Menurut KOFA, baterai mereka juga bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga, bahkan untuk generator saat listrik mati. Perusahaan ini mengatakan baterai mereka berpotensi memasok listrik kembali ke jaringan listrik nasional untuk mendukung perusahaan listrik Ghana, ECG. And so let's say you're in an area of Accra that they're going to do like ECG is going to shut it off. Potentially we could support the local distribution network and say we will provide energy from our station to you. KOFA mengatakan mereka berharap teknologi yang mereka terapkan akan membuat energi dapat selalu diakses oleh warga. Dan hal ini akan mendorong adopsi kendaraan listrik di Afrika bisa berlangsung lebih cepat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Peristiwa akan segera kembali.